Pertanyaan berikutnya, selamat malam Pak Pendeta, saya Fani di Nunhila. Saya meminta penjelasan dari Injil Matius 19 ayat 11 sampai 12. Terima kasih, Shalom. Matius 19 ayat 11 hingga ayat 12 bunyinya begini. Akan tetapi dia berkata pada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Nah saudara, ayat 11 itu mengatakan begini ya. Akan tetapi dia berkata pada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya bahas tentang ayat ini ya. Pertama, ada kata akan tetapi. Nah, kata tetapi itu selalu mengkontraskan bagian yang ada di depannya dengan bagian yang ada di belakangnya. Jadi, dari kata tetapi, itu sudah jelas bahwa Yesus tidak setuju dengan kata-kata murid-murid yang ada dalam Matius 19 ayat 10. Dalam Matius 19 ayat 10, itu dikatakan demikian. Murid-murid berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi, nah, jadi murid-murid mengatakan lebih baik jangan kawin. Lalu ayat 11, akan tetapi, iya, Yesus berkata, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Nah, kata-kata tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, sebenarnya ini terjemahan yang kurang pas di dalam Alkitab lain ini ya. Di dalam New International Version maupun juga New American Standard Bible itu memakai kata accept, menerima. Atau misalnya versi King James maupun juga Revised Standard Version itu pakai kata receive, menerima. Jadi tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, bukan mengerti. Terjemahan seharusnya adalah menerima, dan artinya adalah tidak semua orang. Ingat ya, ayat 10 mengatakan lebih baik jangan kawin. Nah, Yesus mengatakan tidak semua orang bisa menerima ini. Maksudnya menerima apa? Tidak semua orang bisa tidak kawin. Itu maksudnya. Lalu ada sambungan, hanya mereka yang dikaruniai saja. Artinya adalah hanya orang yang dapat karunia tidak kawin yang bisa tidak kawin. Tidak semua orang dapat karunia tidak kawin, sehingga tidak semua orang bisa tidak kawin atau hidup membujang atau selibat. Nah, konteksnya seperti itu. Maka ayat yang ke-12 bunyinya, ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Jadi saudara, di sini kelihatannya Yesus mengajarkan tentang orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Nah, tetapi ada 3 yang tidak dapat kawin itu. Nomor 1, karena ada orang yang lahir demikian dari rahim ibunya. Apa maksudnya? Itu mungkin orang yang cacat, ada problem di dalam organ-organ seksnya sejak lahir, sehingga dia tidak bisa kawin. Golongan kedua yang tidak bisa kawin adalah ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, kata-kata orang yang tidak dapat kawin dijadikan demikian oleh orang lain ini adalah orang-orang yang dikebiri. Saudara, orang yang dijadikan demikian ini menunjuk orang-orang semacam sida-sida atau penjaga harem dari raja. Waktu itu raja biasa punya selir banyak, punya istri simpanan banyak, dan istri-istrinya disimpan di asrama putri yang namanya harem. Nah, harem itu dijaga oleh laki-laki tertentu. Nah, tapi raja takut jangan sampai dia penjaganya justru pagar makan tanaman. Jadi daripada penjaganya ini lalu selingkuh sama para selir ini, maka penjaga-penjaga itu dikebiri, alat kelaminnya dipotong semua, dan itu namanya sida-sida. Jadi kalau saudara baca Alkitab ada kata sida-sida, itu artinya orang yang sudah dikebiri. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 18 dikatakan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Artinya dikebiri. Ester pasal 2 ayat 14, pada waktu petang dia masuk dan pada waktu pagi dia kembali.
Tapi sekali ini ke dalam balai pertemuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, Sida-Sida Raja, penjaga para gundik. Nah, ini Sasgas itu adalah Sida-Sida. Pasti dia sudah tidak punya alat kelamin, karena dia sudah dikebiri. Lalu ayat yang ke-15, ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, Sida-Sida Raja, penjaga para perempuan. Jadi ada penjaga para perempuan disebut Sida-Sida, dan ini Hegai. Sudah pasti Hegai dikebiri. Nah, jadi orang kalau dikebiri, alat kelaminnya dipotong, bagaimana bisa kawin? Nah, inilah grup kedua yang tidak bisa kawin, yakni dijadikan demikian oleh orang lain. Tapi grup ketiga yang tidak kawin itu adalah dikatakan orang yang membuat dirinya sendiri demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Artinya mereka sengaja tidak kawin. Dan ini, bagian ini menunjuk pada orang-orang yang sengaja tidak kawin demi Tuhan atau demi pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin dia berpikir bahwa justru dengan kawin lalu pelayanannya terbengkalai dan sebagainya, dia tidak fokus, maka lalu akhirnya mending tidak kawin lagi. Nah, ini yang dibicarakan dalam 1 Korintus pasal 7 mulai ayat yang ke-32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan padanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, jadi ada golongan ketiga ini. Tapi bagaimanapun juga harus perhatikan Matius 19 ayat 11. Hanya yang dikaruniai saja. Artinya adalah bahwa tidak semua orang boleh tidak kawin. Tidak semua orang bisa hidup membujang atau selibat. Mereka hanya boleh tidak kawin demi Tuhan atau demi gereja kalau mereka mempunyai karunia untuk tidak kawin. Kalau mereka tidak mempunyai karunia untuk tidak kawin, tapi mereka paksa diri tidak kawin, mereka bisa-bisa hangus oleh hawa nafsu. Itulah sebabnya 1 Korintus 7 ayat 9 mengatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh hawa nafsu. Nah, jadi intinya adalah memang ada orang tertentu yang tidak kawin demi kerajaan Allah. Ada orang-orang yang memilih tidak kawin seumur hidup mereka. Tetapi ingat, hanya orang-orang yang punya karunia saja. Kalau tidak punya karunia, jangan coba-coba, nanti justru banyak berdosa. Nah, itu maksud ayat itu.